Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nafra Meyanti SPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sulu. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan Ibu Neti Herawati, rekan sejawat saya di SMP Negeri 7 Sulu. Baik, apa kabar Ibu Neti? Baik, Bu Nafra, alhamdulillah sehat. Iya, Ibu Neti, saat ini kita akan melakukan praobservasi untuk di kemudian kita akan melakukan supervisi. Nah, Ibu Neti, adapun tujuan observasi kali ini yaitu mengetahui dan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam pembelajaran. Baik, ada pun beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti? Dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti pada tema ekspresi agreement dan disagreement, murid atau peserta didik bisa mendeskripsikan tentang ekspresi agreement dan disagreement. Oke, baik Bu ya. Dan kedua, apa tujuan tersebut tadi? Ada area pengembangan yang ingin Ibu capai? Tentu saja Bu, pada area pengetahuan itu peserta didik nantinya diharapkan untuk dapat mendeskripsikan ekspresi agreement dan disagreement. Kemudian pada area keterampilan nantinya mereka peserta didik mampu untuk mempresentasikan ekspresi agreement dan disagreement bersama temannya di dalam dialog. Setelah itu pada area integrasi KSE, tentunya siswa nanti diharapkan mampu berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, iya, ada 3 aspek tadi ya. Dari rencana pengembangan tersebut, kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti yang seperti apa Ibu? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Juga saya akan menerapkan diskusi kelompok nanti. Oke, berarti ada pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSE, lalu ada diskusi kelompok ya dengan PBL ya. Oke, baiklah. Kira-kira ada yang mendukung atau untuk tercapainya tujuan tersebut, pengembangan dan strategi pembelajaran tadi Bu? Contohnya apa gitu? Saya mungkin membutuhkan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian LKPD, buku teks, PPT, laptop, dan infocus. Oke, lengkap ya. Oke. Nah, kira-kira kapan observasi kita nanti dilakukan? Mungkin bisa Bu. Oke, lusa ya. Ya, Hari Kamis. Kamis ya. Baiklah. Jam pertama? Jam pertama. Jam pertama juga. Oke. 7.30 dimulai sampai 8.50. Baiklah. Nah, demikian percakapan perencanaan supervisi ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu dengan percakapan kita kali ini? Perasaan saya senang karena ini bisa membangun diri saya untuk mempersiapkan juga untuk persiapan saya nanti melaksanakan observasi di kelas. Baik, terima kasih Ibu Neti. Demikianlah percakapan praobservasi saya kali ini. Terima kasih kepada Ibu Neti Herawati, rekan sejawat di SMP Negeri 7 Seluma. Saya ucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak,
menggerakkan. Selamat pagi. How are you today? What do you want to know? How are you today? I am so happy today. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? Very well. Always, thank you. Who's absent today? Siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Everybody's today. Now, before we start our lesson today, it's better for us to have prayer. Nika, please raise your hands to pray. Okay, friends, let's pray together. Finish. Stand up, please. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Now I want to ask you before we start our lesson today. Minggu kemarin kita sudah belajar apa saja? What we have learned next week? Yeah, hope and wish. What is expressional hope and wish? Ada yang tahu perbedaannya? Nah, sama-sama dia sama-sama menyatakan harapan ke ini. Ada perbedaannya enggak? Apa bedanya? Ya, kalau hope itu dia real. Kalau wish unreal. Maksudnya apa itu? Kalau hope benar-benar kita bercita-cita. Misalnya, I hope I will be a policeman. Tapi kalau wish, misalnya, I wish I could fly. Itu nggak mungkin kan? Tapi dia tetap berharap I wish I could fly. Maybe it's your dream. Okay, today we will learn about expressional agreement. Ya.
Baik, we will learn about expressing the agreement or disagreement. Agreement or jelas ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menentukan atau mengkategorikan ungkapan agreement or disagreement. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menggunakan ungkapan agreement or disagreement nantinya di dalam kalimat. Bertanya dulu, agreement apa maksudnya? Nak? Agree. Setuju. Kalau disagree, so today we will learn about how to express if we don't agree with somebody else's idea and how we express if we agree with somebody else's idea. But now, before we start our lesson today, it's better for us to have mindfulness first. Kalian punya sesuatu untuk kalian. Kita akan melakukan mindfulness. Sekarang, oke, anak-anak dengarkan ya. Baik anak-anak, sekarang silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Posisi duduk yang nyaman. Baik, duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kananmu. Letakkan tanganmu di paha. Kemudian silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Selanjutnya, tarik nafas dalam. Rasakan, sadari nafas masuk dan nafas keluar, lalu hembuskan perlahan. Lagi, tarik nafas dalam. Stop. Tahan. Sekarang kita bayangkan kita berada di sebuah padang rumput yang hijau dengan embun yang bertata di atasnya. Senyumlah karena ada senyum tulus yang menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan. Senyum tulus itu adalah ayah dan ibu yang senantiasa memberikan segalanya untuk kita. Rasakan kehangatan kasih sayangnya. Lalu ucapkan dalam hati, Ibu, Ayah, aku akan bahagiakan kalian dengan suksesku nanti. Now, hembuskan nafasnya perlahan. Open your eyes. Open your eyes. How about you feel now? Bisa tasnya ditaruh dulu, Rafael. Presenter, nanti ada yang mencatat pertanyaan atau masukan dari teman-temannya. Sekarang back to your seat and
3. Okay. Group 1, 2, and 3. How about you? 1? Okay, silakan group 1. Yeah, we talk about someone use of SMP student. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah puas jawabannya? Any other? Ada pertanyaan yang lain, Samuel? What is the unity of having people and people? Jadi agree. Oh tapi ya tetap ada kira-kira negatifnya ya kata Samuel. Adakah negatif disadvantages-nya atau negatifnya dari kalau anak-anak itu menggunakan ponsel ke sekolah? Kalau tadi positifnya tadi kita bisa menemukan informasi secara cepat ya kan? Bisa mencari bahan untuk pelajaran ya kan? Nah negatifnya apa kata Samuel? Dari sekolah tugas dari MEM tentang agreement dan kelompok. Mulai Inggris bisa dari group 3. Positive impact of bringing mobile phones to school. Growing information access. When the main biggest of using smartphone in school is increasing access to information for students. With internet access, students can receive the information the first school assignments. They can access various sources of information such as journals, online journals, and educational websites. Thus, free knowledge will be good and facilitate the learning process. Find the answer. You just Google it up. Maybe we can use the word, but we are now in era globalization. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. But we still need a book, so we can learn from the books, from internet, even from saudara atau kakak kita. Jadi maksudnya Samuel bukan buku itu tidak bermanfaat, sih tetap bermanfaat. Gunanya kemarin pernah udah bilang ya, buku Punya ada HP dan buku, tapi karena buku kita menerangkan tidak ada jawaban buku, kita bisa menyelesaikannya di handphone. Kalau memang sudah ada buku, kita bisa any questions? Ya, ya nggak ada pertanyaan lagi. Thank you for those who have I think your suggestion is new. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bim dan semua. Itu ada dampak negatif yang dirasakan. Nah, cara mengurangi dampak negatif tentang bawaan To reduce. So you just see them having a negative impact on people. Very simple. If the teacher can bring people when in break time or lesson, or not allow playing, they play game, just stay on the board. Okay. Any other questions? Group 1, ada yang ditanyakan dan bahasa Indonesia? It's okay, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya dari grup 3?
question? I guess that's everything. Thank you everyone for listening. And that's all from our project. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu grup lagi ya, the last group. Group 2. Would you like to come in front of the classroom to present your work? Pakai strip? Strip ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. This is from Group 2 and this is we're going to explain why having a phone is a bad idea on school. What is smartphone important for students? The smartphone is not very important for students. The negative impact of smartphone on students. Smartphone have a lot of negative impact, especially for children. Although we deserve to learn and they also themselves for students. Students cannot focus on academic lectures. To playing games, lack of social interaction in the world of business, academic, achievement, and lack of brain data and memory. Smartphone can cause brain backbone and memory in students' communication. Because students who rely on smartphone things like lack of comprehension, research, and for anything they don't know. Thank you. Any questions? Ya. Itu ada dampak negatifnya. Nah, mengurangi dampak negatif itu dalam kita membawa ponsel ke sekolah itu Do we answer in English? kan itu ada dampak negatif ke sekolah. Nah, cara mengurangi dampak negatif kita membawa handphone ke sekolah itu To reduce. To reduce the negative effect of people. Let's simple. Either the teacher can bring the phone when it's on break time or lesson, or not allowed to play game. If they play game, just take off their phone. Okay. Any other questions? Group 1, ada yang mau ditanyakan nggak? Pakai bahasa Indonesia? It's okay, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya dari Group 3? Kalau no question, I guess that's everything. Thank you everyone for listening. And that's all from our project. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kelompok, terima kasih bagi yang sudah tampil ke depan. Dan yang belum tampil ke depan, alhamdulillah juga sudah cukup kooperatif. Thank you. Kemudian sekarang setelah tadi kita presentasi, ada beberapa pertanyaan yang timbul. Apa tadi pertanyaannya? Apakah semua pertanyaannya, do we still need a book? Kalau kita sudah menggunakan internet,
Jawabannya apa? Tetap? Iya, tetap digunakan. Tidak ada yang useless. Tapi di dalam internet, kita bisa menemukan informasi lebih cepat. Ya, seakan-akan world in our hand. Dunia itu ada di tangan kita. We can find anything we want to find. Tapi buku tetap tidak ditinggalkan. Apalagi tadi pertanyaannya bagaimana cara mengurangi negatif effect, negatif effect dari pemakaian atau penggunaan handphone bagi siswa. Menguranginya bagaimana tadi? Semua jawabannya? Disita HP, tapi nanti kan bisa dipakai lagi. Itu harus ada kesadaran diri sendiri. You memanage diri sendiri. Bagaimana memanfaatkan, bagaimana kita harus meninggalkan hal-hal buruk dampak dari era globalisasi, dampak dari internet itu. Saya yakin kalian sudah bisa tahu ini yang benar. When it is right, it is wrong. Ya, ada ini yang benar, yang salah. Kalau yang benar kamu lanjutkan, yang salah, ya tidak ditinggalkan ya. Oke, masing-masing tadi sudah maju. Sekarang semua grup tadi maju, sudah penampilannya sudah bagus semua. Mau ini lagi. Kita ada tugas individu. Ya, sebagai tugas individu, anak-anak catat tugas individu yaitu kalian make a dialogue. Ya, make a dialogue about agreement or disagreement expression. Oke, tadi tiga grup sudah maju semua, hebat-hebat semua, semuanya sudah menyatakan opini masing-masing. Tidak ada yang tidak bagus, semua grup bagus. Tepuk tangan untuk kita. Next week we going to learn about level. Nah, kita akan belajar tentang level. Sekarang saya minta tolong dulu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Abah ini bisa disimpulkan? Kesimpulan kita belajar hari ini tentang English itu pernyataan itu ada yang bisa dilakukan dengan nyata atau dan agreement dan disagree itu adalah setuju atau tidak setuju dengan kita dalam handphone for students. Nanti kita memberitahu positif dan negatif kita dalam bawah handphone for SMS. Okay, Samuel, can you bring a conclusion from our discussion today? Agreement and disagreement. How to express agreement? Bagaimana tadi untuk mengekspresikan agreement? Exactly. Okay. How if we want to express disagreement? Yeah, that's not a good idea. Apalagi nak? I'm not with you. Apalagi what else? I don't agree with you. Baiklah anak-anak,
tentang topik expressing agreement and disagreement. I'm happy. Yes, yeah, thank you. Now, I think it's enough for today. But before we end our lesson, Dika, would you like to lead your friend to pray? Alhamdulillah, today kita sudah belajar dengan baik dan semoga nanti kita bisa menerapkannya ya nak dalam percakapan sehari-hari. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nafra Wiyanti SPD. Saya merupakan calon penggerak dari Kabupaten Sulma, Angkatan 8. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Neti Herawati, dan Bapak pengajar praktik Rahidi Asmara MB. Baiklah, kami akan memulai percakapan ini. Selamat pagi, Bu Neti. Selamat pagi juga, Bapak. Mohon izin, Bapak, saya akan melakukan beberapa pertanyaan percakapan pasca observasi dengan Ibu Neti. Apa kabar, Ibu Neti? Alhamdulillah baik. Kita akan melakukan percakapan observasi. Terlebih dahulu, tujuan percakapan ini evaluasi apa yang sudah Ibu sampaikan di kelas dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat menjadi lebih baik ke depannya. Baiklah, yang pertama saya mau menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu Neti? Perasaan saya pada saat melaksanakan kegiatan observasi kemarin tentunya agak sedikit nervous karena biasanya kan saya belajar sendiri, merasa takut, cemas, takut salah gitu loh, karena saya menganggap Ibu Nafra lebih baik cara mengajarnya. Takutnya saya nanti tegang gitu ya Bu, tegang, takut, cemas. Itu yang saya rasakan. Itu yang merasakan. Iya. Padahal waktu saya di belakang saya nggak melihat itu berada di sama Ibu. Ibu malah saya lihat sangat enjoy dalam melakukan proses pembelajaran. Baiklah Bu. Yang kedua, apa yang menurut Ibu hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam proses pembelajaran di kelas? Menurut saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan PSD. Kemudian saya menggunakan metode problem based learning. Kemudian saya sudah melakukan ice breaking untuk membuat anak lebih fokus dan enjoy dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, berarti Ibu sudah melakukan metode PBL, Ibu juga sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, terintegrasi dengan KSE. Baiklah Ibu, itu sudah sangat bagus. Ya, baiklah Ibu Neti, selanjutnya apa tujuan pembelajaran Ibu dalam proses pembelajaran kemarin yang sudah kita laksanakan? Ya, tujuannya adalah untuk supaya peserta didik mampu melafalkan beberapa ekspresi tentang agreement dan disagreement beserta responnya sesuai dengan konteks. Setelah itu, peserta didik mampu mengidentifikasi beberapa ungkapan tentang ekspresi agreement dan disagreement
beserta responnya sesuai dengan konteks. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan beberapa ungkapan tentang agreement dan disagreement. Oke, jadi ada 3 yang Ya. Baik, Ibu. Yang mau saya tanyakan, bisakah Ibu ceritakan kembali ada pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu laksanakan di proses pembelajaran? Hanya pada aspek pengetahuan, yaitu siswa dapat mendeskripsikan ungkapan agreement dan disagreement. Kemudian pada aspek keterampilan, siswa mampu mengungkapkan ekspresi agreement dan disagreement dalam dialog. Jadi mereka mampu bercakap dengan orally dengan menggunakan ekspresi agreement dan disagreement. Selanjutnya pada aspek PSE, siswa dapat mandiri dan bertanggung jawab. Intinya dalam bahasa Indonesia mungkin berbeda cakapan ya. Ya. Oke, baik, Ibu sudah baik ya. Sejauh mana menurut Ibu keberhasilan yang telah Ibu capai dari pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Menurut saya anak-anak sudah mampu untuk membuat dialog tentang percakapan yang menggunakan ekspresi agreement dan disagreement. Kemudian juga anak-anak sudah mampu untuk melafalkan ekspresi tersebut dan mereka sudah bisa melakukan percakapan dengan menggunakan beberapa ekspresi dari ekspresi agreement dan disagreement. Oke, berarti Ibu mampu anak peserta didik tersebut mampu ya dalam melafalkan. Nah, lalu saya mau bertanya, Bu, kalau dilihat dari rentang nilai yang sudah Ibu lakukan dan sudah Ibu laksanakan di dalam kelas, dari rentang 10 sampai 100, kira-kira Ibu berada di posisi berapa? Saya sadar kalau saya masih banyak kekurangan, tapi saya tetap optimis ya. Jadi saya merasa saya sudah di 70. Nah, itu sudah hebat ya Bu ya, tapi ada tidak Masih lanjut ya, masih ada kekurangan yang perlu saya perbaiki. Oke, menurut Ibu kekurangan yang apa gitu yang sudah Ibu capai? Kekurangan pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Benar. Menurut saya masih menemukan peserta didik yang kurang aktif, terutama dalam melaksanakan kegiatan diskusi. Masih banyak yang kurang aktif dan masih banyak yang lebih mengandalkan hanya beberapa orang saja. Dan karena anggota kelompoknya agak banyak, jadi yang aktif hanya beberapa saja dan yang lain mengandalkan temannya yang mereka anggap lebih bisa seperti itu. Memang banyak terjadi ya Bu ya. Oke, apa yang Ibu lakukan ke depannya dalam menghadapi kekurangan? Jadi saya akan insya Allah akan melaksanakan, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional yang lebih baik lagi. Setelah itu saya akan menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi dan saya akan lebih banyak lagi menggali tentang ice breaking yang bisa membuat siswa bersemangat dalam belajar. Nah, itu sudah sangat baik buat rencana Ibu. Nah, untuk rencana ke depan, kira-kira kapan Ibu akan lakukan? Rencananya saya akan lakukan minggu depan. Rencana itu ya. Rencananya minggu depan saya akan melaksanakan rencana saya tadi untuk meningkatkan lagi pembelajaran saya di kelas. Nah, dalam suatu rencana tersebut, apakah ada dukungan dari rekan sejawat atau dari kepala sekolah dalam menyampaikan rencana? Nah,
harapan mereka untuk membantu saya dalam mengembangkan atau memvariasikan model pembelajaran yang akan saya berikan. Kemudian juga tentunya dari uang sarana prasarana, maka saya membutuhkan fokus untuk ketika saya mengajarkan di audio ya, saya membutuhkan fokus, dan tentunya yang paling utama itu saya membutuhkan dukungan dari karena tanpa dukungan ya Baiklah Ibu, mudah-mudahan semua segala sesuatu yang sudah Ibu ingin capai sehingga peserta didik kita mampu dalam setiap tujuan pembelajaran ya. Oke. Terima kasih Bu Devi, kita sudah melakukan beberapa pertanyaan dari pasca observasi. Baiklah, kesempatan kita didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Kepada Bapak, kami silakan untuk melaksanakan memberikan keterangan lagi. Oke, terima kasih Pak Berarti ya, atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pendamping Nafra untuk memberikan kembali dan pelaksanaan percakapan pasca observasi pada hari ini. Tadi saya sudah mengamati dan memperhatikan dari proses coaching observasi pada ya, dan menurut saya sudah mengarah dan sudah ada situ melaksanakan dengan ya. Kemudian juga sudah mulai mempertanyakan tentang apa-apa yang dilakukan oleh Ibu Muti dan kemudian yaitu dimulai dari pelajarannya melaksanakan kepada dan juga setelah saya juga sudah menjadi itu tentang keseluruhan dari ini sebagai keterampilan selanjutnya juga Ibu tadi sudah menyampaikan dan menanyakan tentang identitas. Apa yang identitas itu? Yang identitas adalah tentang masalah yang pelajari itu. Dan Ibu Meti sebagai Ibu sudah menyampaikan bahwa sesuai yang pelajaran tadi. Nah, itu tentunya ada perbaikan itu ya. Untuk perbaikan itu Nafra juga sebagai CGT tadi sudah menggali apa yang akan dikerjakan. Kita di sekarang bahwa bahwasanya siswa yang itu akan diberikan mengenai materi yang bervariasi. Mungkin nanti saya akan memfasilitasikan untuk memperhatikan lagi kebutuhan murid Pak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik. Tadi Nafra sebagai DGP sudah menambahkan sertifikat dan aksinya dan itu tidak lanjut ya, tidak lanjut tadi sudah disebutkan bahwasanya dia akan melaksanakan tadi dari siswa sudah melaksanakan tentang aksinya dan Nafra selaku DGP juga melanjutkan pertanyaannya tentang tidak lanjut yang akan dilaksanakan. Itu disampaikan tadi bahwa tidak lanjut dari rencana yang akan dikembangkan oleh Ibu Meti yaitu pada
dan nanti dari doa itu akan digunakan beberapa contohnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana supaya aktif, bagaimana striking, jadi kan tidak perlu saja aslinya pun bisa kita. Oke, Oke Pak. terima kasih Ibu Natra dan Neti. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya sudah memberikan suatu apresiasi kepada Ibu Natra tentang alur-cerita yang disampaikan dalam percakapan observasi ini. Maka Ibu Natra sudah melakukan percakapan observasi ini dengan menggunakan alur-cerita. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya percakapan pasca observasi, saya dari CGP Angkatan 8 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik, Bapak Rahidias Malaide, dan kepada rekan sejawat saya, Ibu Neti Herawati SPD. Terima kasih, salam dan bahagia.